Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue masih di perjalanan balik ke Belanda. Kali ini sudah di Belanda sih, tapi masih belum di kota gue ya. Gue ingin news update, ngobrol ringan terkait dengan informasi dari Fabrizio Romano dulu. Yaitu sebenarnya informasi ini atau video dari Fabrizio Romano itu dibuat sebelum pertandingan menghadapi Bayern Munchen tentang posisi dari atau situasi dari Erik ten Hag, karena ya Manchester United kan situasinya sedang tidak bagus nih, menderita 2 kekalahan beruntun, bahkan sekarang jadi 3 setelah semalam kalah dari Bayern Munchen. Nah, di situ disebutkan kalau sebentar, oke, mudah-mudahan bisa dengar suaranya ya. Kalau semua pihak di klub di Old Trafford tidak ada masalah, semua mendukung sang manajer karena dilihat atau mereka melihat situasi saat ini di klub, artinya prestasi ya. Ya menderita kekalahan, bahkan sekarang jadi 3 beruntun. Itu bukan tentang Erik ten Hag, tapi situasi yang lain. Di video tersebut Fabrizio Romano menyebutkan ada 2 hal, di mana yang disebutkan adalah lebih ke soal internal ya. Nomor 1 adalah situasi dengan squad. Bagaimana cedera, banyak pemain yang cedera, lalu juga permasalahan yang diderita oleh beberapa pemainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan sepak bola di atas lapangan. Ada 3 pemain yang disebutkan. Nomor 1 adalah Mason Greenwood. Bagaimana ya situasi dari Mason Greenwood? Memang sekarang dia sudah bermain di Getafe, tapi sebelumnya itu kan sempat menjadi atensi. Dan ini kan sesuatu yang sebenarnya di luar dari sepak bola yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Artinya ketika dia membangun strategi, sistem, filosofi untuk musim ini ya, persiapan ini terganggu dengan pemberitaan seperti itu. Sang pemain disebutkan juga sekarang dipinjamkan ke Getafe, memang betul. Terus tapi tidak ada klausul beli, sehingga ya ini juga menimbulkan spekulasi-spekulasi, walaupun sebelumnya klub juga sudah mengatakan kalau mengakhiri ya kerjasama dengan Mason Greenwood, tapi klub juga tetap akan take care atau memperhatikan masa depan sang pemain, terutama di sepak bola. Di sisi lain juga dia masih memiliki kontrak ya kan dengan Manchester United. Lalu bagaimana atensi menurut gue secara dengan amatiran ya, nampaknya agak sedikit berlebih nih terkait dengan Mason Greenwood. Kenapa pemain Manchester United yang dipinjamkan ini kan bukan cuma Mason Greenwood aja, tapi pemberitaan dari media, jurnalis terkait dengan ini pemain lagi-lagi nih dosisnya agak sedikit lebih tinggi menurut gua. Dimana ya sang pemain sedang berkonsentrasi di tim barunya. Manchester United juga sedang dalam tahap ingin membangun nih Erik ten Hag untuk musim ini, dan ini bisa jadi ya ada pengaruhnya. Lalu 2 pemain lainnya yang disebut, nomor 1 adalah Anthony. Tentu saja ada kasus ya kan yang masih harus dihadapi. Di sisi lain klub juga melihat, disebutkan oleh Fabrizio Romano, kalau pemain ini dibayar dengan harga cukup tinggi tapi harus absen ya kan, konsentrasinya sekarang sedang di hal lain, posisinya otomatis tipis ketersediaannya, dan ini ada gangguan terhadap skuad secara keseluruhan. Dan yang terakhir tentu saja Jadon Sancho. Bagaimana tanggapan Jadon Sancho di sosial media menanggapi kritikan, kalau gue bisa bilang ya, dari Erik ten Hag. Ini bukan problem atau masalah yang kecil, karena ini juga menyangkut staf kepelatihan dari Erik ten Hag itu sendiri. Jadon Sancho yang musim lalu mendapatkan support, bantuan luar biasa menurut gue, tapi di musim ini jadi masalah ya, dan masih belum ditemukan solusinya. Saat ini dia sedang diparkir oleh klub, tapi situasi atau tindakan disiplin sedang dicari. Nah, hal ini itu punya pengaruh ya. Ini merupakan masalah internal yang tidak ada kaitannya secara langsung di sepak bola, atau bukan sepak bola, tapi bagaimana Erik ten Hag membangun sistemnya ya kan. Karena pemberitaannya terlalu luas, dan memang itu
yang saat ini terjadi, kasus-kasusnya pun tidak ada kaitannya dengan sepak bola secara langsung. Dan satu faktor lagi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano adalah proses penjualan klub, di mana ini juga mempengaruhi konsentrasi dari banyak komponen di klub, manajer, staff, dan lain-lain, pegawai. Mereka semua sedang menantikan update-nya ini akan seperti apa, dan tentu saja ini juga membuat konsentrasi tidak bisa sepenuhnya, karena proses penjualan ini akan sangat banyak berpengaruh ke masa depan dari banyak pihak di Old Trafford. Nah, menurut Fabrizio Romano, faktor-faktor inilah ya yang mempengaruhi salah dua, salah tiga mungkin kenapa Manchester United di awal musim ini masih belum bisa nyetel. Erik ten Hag sendiri disebutkan masih mendapatkan support dari seluruh komponen di klub, termasuk dari Glazer. Bagaimana mereka juga komit mensupport dari sisi transfer, walaupun tidak tidak semua pemain yang diincar berhasil didatangkan, tapi secara keseluruhan nilai secara umum disebutkan oleh Fabrizio Romano, Erik ten Hag puas dengan pemain-pemain yang datang di musim panas ini. Tapi ya ada beberapa masih harus absen ya kan, dan seperti gue sebutkan tadi di faktor nomor 1, pemain-pemain yang absen ini kayak Mason Mount, lalu juga Sofyan Amrabat. Ini juga termasuk di antara faktor kenapa Manchester United ini belum bisa ngegas di awal musim. Terkait dengan transfer, ternyata ada kabar menarik ya disampaikan oleh Fabrizio Romano kalau Xavi Simons ini nyaris ke Manchester United, karena ketika dia hampir selesai dengan PSV Eindhoven, disebutkan ada 3 pilihan. Nomor 1 adalah dia ke PSG ya, karena ada klausul buyback di sana, lalu sekarang dipinjamkan ke Red Bull Leipzig, atau dia tetap stay di PSV, atau dia ke klub lain. Nah, ke klub lain ini ternyata situasinya di musim panas kemarin ya, Manchester United ini memimpin situasi untuk mendatangkan Xavi Simons. Xavi Simons pemain yang luar biasa, salah satu talenta Belanda, ternyata diinginkan oleh Manchester United. Ini menurut gue cukup menarik, tapi sang pemain tidak mengambil keputusan itu. Dia lebih memilih untuk balik ke PSG, project bersama PSG, di mana juga dipinjamkan ke klub lain. Yang menarik lagi disebutkan di Fabrizio Romano adalah situasi dengan penyerang, di mana Ivan Toney, Benjamin Sesko ini diamati betul, karena ada kemungkinan di bulan Januari nanti akan lepas dari klubnya masing-masing, ada kemungkinan ya. Dan Manchester United sempat dikaitkan dengan 2 nama tersebut. Tanggapan gue bagaimana? Nampaknya kecil ya secara realistis, karena ketersediaan budget sih menurut gua. Manchester United kalau ingin mendatangkan penyerang baru harus melepas penyerang yang saat ini ada, salah satunya sebut saja Anthony Martial ya, tapi dengan situasi saat ini menurut gua sulit untuk bisa melepas Anthony Martial di bulan Januari nanti. Dan untuk hal tersebut maka ya untuk mendatangkan Benjamin Sesko maupun juga Ivan Toney menurut gua peluangnya sangat kecil. Di samping Manchester United juga sudah mendatangkan Rasmus Højlund ya, investasi yang juga tidak murah, sehingga mungkin manajemen menganggap apa yang ada ini yang dimanfaatkan duluan. Dan menurut gue ya ini salah satu PR ataupun tantangan bagi Erik ten Hag untuk bisa memanfaatkan skuad yang ada di Manchester United, khususnya di lini depan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Tanggapan ya, update dari Fabrizio Romano ini bisa drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.